Menemukan keotentikan berdasarkan ilmu Pace. Seperti teman-teman ketahui bahwa ilmu Pace itu membantu kita untuk mendapatkan kesadaran diri. Mengapa kesadaran diri? Karena dari ilmu Pace tersebut kita bisa mengetahui apa itu kelebihan kita, ya kan? Apa itu kekurangan yang kita miliki, yang harus kita perbaiki. Itu yang nantinya, dan yang lebih penting adalah apa yang menjadi potensi kita yang bisa kita kembangkan untuk kita meraih kesuksesan. Atau juga mungkin teman-teman juga ngerasa gini, aduh saya sebetulnya nggak tahu nih bakatku apa ya gitu. Saya teman-teman di posisi misalnya saat ini sedang di posisi anak SMA. Penonton YouTube saya kan dari berbagai kalangan, ada yang SMP, SMA, universitas, terus pegawai seperti itu ya. Jadi mungkin untuk teman adik-adik yang di SMP, SMA kayak gitu pengen lebih tahu apa itu bakatnya, itu kan juga bisa dilihat dari ilmu Pace. Nah, bahasan kali ini saya akan memberikan tips untuk meraih kesuksesan melalui otentisitas yang kita miliki. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant, konsultan pengembangan diri berdasarkan ilmu Pace. Untuk menjadi otentik dengan begitu banyaknya kemudahan kita mengakses berbagai informasi, berbagai hiburan seperti itu, membuat kita jadi saya pengen seperti dia ya, kayak gitu. Nah, pengen seperti menjadi dianya itu semoga ini adalah mengambil sisi baik dari seseorang atau mengambil nilai-nilai hidup yang baik yang dimiliki seseorang yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menunjang juga supaya teman-teman menjadi sukses. Jadi ngelihat apa kesuksesan, apa tips yang dia miliki sehingga dia menjadi seperti posisi sekarang. Misalnya Raffi Ahmad ya kan, karena kerja kerasnya dan dedikasinya pada pekerjaan seperti itu. Terus juga siapa, Atta Halilintar itu kan juga ya, dia YouTuber yang sukses. Terus mungkin juga Cak Lontong, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik menjadi pembicara tapi juga menyelipkan lelucon-lelucon seperti itu. Atau Raditya Dika ya, untuk komunika ya, dia melawak kayak gitu tapi berdasarkan kayak komik seperti itu. Nah, saya berharap teman-teman ketika menginginkan seperti seseorang itu lebih mengacu kepada bagaimana dia bisa sukses kayak gitu pada bidang yang dia geluti, menjadi orisinil, mempunyai nilai tersendiri. Ada seniman Didi Ninitowo itu kan juga ya, dia mempunyai ciri khas sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menemukan keotentikan kita yang pada akhirnya itu bisa kita bahasanya buat jadi duit kayak gitu. Itu bisa mendukung bisnis atau pekerjaan yang kita miliki seperti itu. Dari Pace itu bisa kelihatan. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di natal chart. Di natal chart teman-teman, di kolom bulan ya, di natal chart terus di kolom bulan itu melambangkan pekerjaan, dan dilihat di bagian atas itu ada lambang apa. Nanti lambang-lambangnya saya sebutkan dan itu mengacu otentik seperti apa yang bisa teman-teman gali dalam diri teman-teman. Jadi kalau natal chart itu yang bagian atas itu kita sudah otomatis punya gitu, jadi bakat itu kita miliki. Tapi kalau di bagian bawah itu dalam diri kita ada tapi itu terpendam dan harus digali. Jadi kita ambil yang lebih mudah aja ya, yang kelihatan di atas ya, kayak gitu, yang bisa kita manfaatkan untuk
mendukung kegiatan kita, untuk mendukung bisnis kita. Yang pertama, kalau di bagian atas ada lambang DR atau direct resource. Jadi dilihat di natal chart teman-teman. Terus di kolom bulan, ya, itu kan ada 4 kolom, ada kolom tahun, bulan, hari, dan jam. Nah, kita lihat di kolom bulan karena ini untuk mendukung pekerjaan atau bisnis teman-teman. Jadi yang dilihat adalah di kolom bulan. Di kolom bulan di bagian atas itu ada lambang apa? Jika lambang DR itu cenderung untuk dia pandai mendengarkan. Jadi teman-teman mempunyai kemampuan untuk mendengarkan dan berempati. Jadi kalau ada lambang DR di atas, kalau teman-teman tertarik untuk menjadi konsultan, disarankan. Kenapa? Karena kan seorang konsultan dia harus lebih banyak mendengarkan daripada ngomong, ya kan? Mendengarkan dulu kliennya, apa yang diinginkan klien, apa yang menjadi permasalahan seorang kliennya, seperti itu. So, kalau ada lambang DR di atas, itu teman-teman mempunyai keotentikannya apa? Kelebihannya atau yang membuat orang bisa jatuh hati, membuat orang senang, kayak gitu. Karena dia adalah pendengar yang baik dan juga dia mempunyai rasa empati. Itu kalau DR atau direct resource. Nah, bagaimana dengan IR atau indirect resource? Ya, IR itu dia apa yang membuat dia bisa disukai adalah dia itu pintar untuk melihat tren. Jadi dia selalu mengikuti perkembangan zaman. Itu orang dengan di bagian atasnya ya, yang membuat dia mudah disukai adalah dia selalu mengikuti tren, kayak gitu. Terus dia juga udah tahu, karena dia selalu mengikuti tren, otomatis dia udah tahu apa yang harus saya lakukan, kayak gitu. Itu. Nah, kalau teman-teman bingung nih, butuh pencerahan, apa yang harus dilakukan, apa tren ke depannya, kayak gitu, bisa cari teman yang ada lambang IR kayak gitu ya, IR atau IR di bagian atas. Nah, itu teman-teman harus lihat pacanya orang lain, otomatis ya. Lihat pace orang tua, kakaknya, adiknya, atau teman dekatnya, kayak gitu. Bisa tanya, nih ke depannya trennya kayak apa nih. Nah, dia pasti jago, dia mempunyai kemampuan itu. Terus kalau F atau friend di bagian atas, dia fokus on people. Jadi dia pandai menciptakan sesuatu yang bisa membuat orang lain senang. Pintar ngelawak biasanya. Biasanya humoris dia orang dengan lambang F di atas kayak gitu ya. Itu dia biasanya humoris. Jadi kalau teman-teman ngerasa gini ya, saya sales gitu ya, teman-teman ngerasa saya sales tapi kok orang-orang kok kayaknya kalau saya mendekati, saya menjual kok kayaknya mereka kurang tertarik. Nah, teman-teman bisa lihat di pacanya. Oh, ternyata di paceku itu di kolom bulan ada lambang F di bagian atas. Berarti teman-teman yang membuat orang lain suka itu adalah bisa humoris kayak gitu. Nah, sisi humornya itu yang dikedepankan. Jadi ketika berjualan, kita juga harus bisa menyisipkan humor-humor yang cerdas, seperti itu, yang membuat orang juga mudah suka, mudah jatuh hati kayak gitu, dan pada akhirnya membeli dagangan yang ditawarkan. Yang sekarang adalah yang keberapa nih? Yang keempat ya. Yang keempat, kalau di kolom itu ada lambang RW. Ada lambang RW atau RW ya. Itu dia adalah punya rasa percaya diri yang kuat. Dia juga open minded.
Terus apa yang membuat dia bisa mempunyai rasa percaya diri adalah dia mempunyai skill yang orang lain tidak miliki. Itu orang dengan lambang RW atau RW. Dia mempunyai jiwa kepemimpinan atau leadership yang baik. Pintar memanage orang. Nah, itu yang membuat orang lain juga bisa cepat suka dengan teman-teman yang ada lambang RW-nya di atas. Jadi untuk membuat orang lain mudah suka atau bisa juga untuk menonjolkan otentikan saya kayak gitu. Kita bisa ngelihat bahwa orang-orang yang mempunyai rasa percaya diri yang cukup kuat, lihat di pacenya. Misalnya ya, punya teman dekat, kok dia pede banget ya, kayak gitu. Kita lihat aja di pacenya, oh pantesan aja dia pede banget, kayak gitu. Nah, itu berarti dia ada lambang RW atau RW di kolom bulan ya. Di kolom bulan di bagian atas. Itu dia mempunyai rasa percaya diri yang kuat dan dia mempunyai kemampuan untuk memanage orang dengan baik. Leadershipnya kuat. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ketika teman-teman di tempat kerja. Kalau ternyata ngelihatnya gini, oh, saya ada RW-nya Mbak, tapi saya ngerasa nggak percaya diri kayak gitu. Nah, biasanya itu ada sesuatu di masa lalunya yang membuat dia tidak percaya diri. Entah itu biasanya sih karena dibully. The most klien saya ketika konseling baru terungkap bahwa dia dibully atau diselingkuhin kayak gitu ya, atau diduakan. Nah, itu bisa membuat rasa percaya diri seseorang jadi hilang. Dan itu yang harus disembuhkan. Oke. Jadi tahu kan kenapa Pace bisa membantu kita untuk mendapatkan kesadaran diri. Kalau berdasarkan Pacenya sebenarnya seperti ini, kayak gitu kan, dia percaya dirinya kuat, tapi kok ini nggak punya rasa percaya diri gitu. Mari kita duduk bersama dan kita bicarakan. Itu kalau nggak pernah dibully pada masa lalunya atau pernah ditinggal pacar, diselingkuhin, kayak gitu. Jadi kalau dibully itu kan ya juga dipermalukan, itu dibully ya, seperti itu. Biasanya seperti itu. Dan itu yang harus disembuhkan sehingga rasa percaya dirinya tumbuh lagi. Kemudian ini yang menarik adalah kalau di kolom bulan tersebut ada lambang HO atau HO. Kenapa? Karena orang dengan lambang HO atau HO ini itu dia yang membuat orang lain keotentikan dia yang bisa membuat orang tertarik itu apa? Karena dia sarkastik, agak kasar kayak gitu ya. Kalau teman-teman bergerak di dunia entertain dan menjadi yang kita ngelawak sendiri itu stand up comedy. Nah, kalau teman-teman bergerak di stand up comedy dan melihat bahwa ada lambang HO di kolom bulan, itu teman-teman berarti joke-joknya itu dibuat agak kasar. Itu akan membuat orang suka. Ya, bagaimana mengolah joke kasar itu menjadi joke yang cerdas kayak gitu ya, bukan joke yang melecehkan atau menghina orang lain kayak gitu. Nah, bisa juga dengan dengan logatnya. Jadi logatnya agak dikasarin kayak gitu, padahal dia ngelucu tapi dengan nada yang sarkas. Nah, karena nada sarkastiknya itu ya sebenarnya sudah dimiliki sejak dia lahir. Nah, itu bisa dikembangkan. Terus EG atau eating gut.
Nah, itu dia mempunyai keunikan tersendiri, itu yang membuat orang suka. Jadi dia mempunyai sesuatu, jadi kayak artis gitu loh kalau EG itu. Jadi kayak artis, dia punya sesuatu yang artistik, sesuatu yang unik yang orang lain tidak bisa buat. Nah, itu kalau di kolom bulan ada lambang EG. Kemudian DO atau Direct Officer. Nah, apa yang membuat orang suka dengan orang yang mempunyai lambang DO ini? Itu adalah karisma atau dia punya prinsip yang kuat, yang nggak mudah digoyahkan. Nah, itu orang dengan lambang DO. Seperti siapa? Mother Teresa, terus Martin Luther King atau Nelson Mandela, kayak gitu ya. Mereka itu mempunyai karisma atau prinsip yang kuat sekali. Justru karena prinsipnya yang kuat itu, dia mudah untuk mendapatkan pengikut atau mudah untuk disukai, seperti itu. Yang terakhir 7K atau 7K atau 7 killing. Nah, apa yang disukai atau yang membuat orang suka? Dia itu pandai membuat strategi, mempunyai keberanian. Dia pemecah, karena dia pandai membuat strategi, otomatis dia adalah pemecah masalah yang handal. Jadi kalau teman-teman misalnya gini, aduh gue bingung nih mesti gimana ya, kayak gitu, siapa ya yang bisa aku mintain tolong untuk memecahkan masalah ini? Lihat pace temennya, terus lihat di kolom bulan, kalau itu ada lambang 7K ya, atau 7K atau 7 killing kita nyebutnya, yang jelas tulisannya 7K. Hubungi dia dan ceritakan masalahnya, kemungkinan besar dia bisa membantu teman-teman untuk memecahkan masalah. Nah, itu dari pace kita bisa melihat apa yang membuat orang menyukai kita, ya kan? Di mana kelebihan yang kita miliki yang bisa kita jual. Dan juga bagaimana kita bisa menemukan keotentikan yang kita miliki, yang pada akhirnya itu adalah nilai lebih pada diri kita, ya kan? Ketika kita mempunyai nilai lebih, otomatis orang akan menghargai kita juga lebih. Jadi itu pentingnya bahwa kita menemukan kesadaran diri, ya, kesadaran diri apa yang menjadi otentisitas kita. Jadi gak usah ikut-ikut teman-temannya kayak gitu kan. Tapi itu bisa dipelajari juga, tapi ini yang sudah secara alami teman-teman miliki, yang tinggal dikembangkan. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe.